Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Sekali lagi kita bertemu pada pagi hari ini untuk kita terus bersekutu bersama-sama. Jadi sebelum kita memulaikan di dalam kita mempelajari firman Tuhan pada saat hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dan saya memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu pada saat hari ini. Segala puji dan syukur kami naikkan ke dalam tangan Engkau ya Bapa. Oleh karena kebaikan Engkau di dalam kehidupan kami senantiasa menyertai kami sepanjang minggu ini ya Tuhan. Walaupun dengan keadaan dunia yang sangat mengerikan bagi setiap pribadi kami percaya dan yakin bahwa Engkau senantiasa memberikan perlindungan, penaungan kepada setiap pribadi kami ya Bapa. Dan pada saat hari ini kami menyerahkan diri ke dalam tangan Engkau ya Bapa. Kiranya Engkau ya terus menyertai kami di dalam kami akan mempelajari firman-Mu pada saat hari ini, dan biarlah nama Engkau dipermuliakan di dalam kehidupan kami, dan biarlah Engkau ya terus menyertai kami dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya. Dan inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat pagi untuk kita semua. Mari jemaat Tuhan, kita membuka di dalam Alkitab kita masing-masing di dalam Yesaya 26 ayat yang ketiga. Yesaya 26 ayat yang ketiga. Kalau kita sudah mendapatkannya, saya akan membaca untuk kita ya. Di dalam Yesaya 26 ayat yang ketiga, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Saya bacakan sekali lagi, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Jadi satu tema yang saya bawa untuk kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini, yaitu teguh memelihara tujuan dan percaya kepada Tuhan ya. Teguh memelihara tujuan dan percaya kepada Tuhan ya. Kalau pada minggu lepas kita telah mempelajari beberapa hal ya, yang mengapa apa yang menentukan kehidupan kita secara tak langsung ya, secara tidak kita sadari ya. Kita digerakkan oleh rasa bersalah kita digerakkan oleh kebencian, kemarahan kita juga digerakkan rasa takut kita juga digerakkan oleh berbagai keduniawi kita digerakkan oleh keperluan dan pengakuan ya di dalam kehidupan kita. Tetapi pada saat hari ini kita akan melihat ada 5 hal ya, 5 hal manfaat kehidupan kita yang digerakkan oleh tujuan dan kita percaya kepada Tuhan yang senantiasa memimpin kita di dalam kehidupan kita. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari 5 hal yang 5 hal yang terbesar, manfaat yang terbesar di dalam kehidupan kita yang memiliki tujuan. Oke. Yang pertama yaitu mengenai tujuan kita, memberikan makna di dalam kehidupan kita ya, memberikan makna di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat pembacaan kita tadi, bahwa kita harus teguhkan hati kita harus jagai hati kita dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, karena itu hidup kita ini bermakna ya, memberikan makna yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, kita diciptakan untuk memiliki makna ya. Nah, kalau kita melihat di dalam dunia ini bahwa penciptaan sesuatu benda memiliki makna. Nah, kalau kita melihat Tuhan menciptakan langit dan bumi ini memiliki makna juga. Begitu juga dengan kehidupan kita. Manusia yang diciptakan, saya dan Anda diciptakan dengan penuh makna. Jadi apabila kehidupan memiliki makna, kita boleh menanggung hampir segala hal ya. Menanggung hampir segala hal, dan tanpa makna tidak ada satupun yang boleh ditanggung oleh kita ya. Kalau kita melihat sesuatu hal itu tidak makna, kita tidak akan ambil peduli di dalam kehidupan kita. Nah, itulah kita sebagai manusia. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa kita harus menemukan makna untuk menggerakkan kehidupan kita
ya, untuk menggerakkan kehidupan kita. Nah, kalau kita melihat ya, kalau kita melihat di sini bahwa ada seorang anak kecil ataupun bukan dia anak kecil, seorang pemuda ya yang menuliskan bahwa saya merasa gagal karena saya berjuang untuk menjadi sesuatu dan saya bahkan tidak mengetahui apa sesuatu itu ya. Nah, kalau kita melihat di sini bahwa sesuatu satu-satu caranya bertindak yang saya ketahui adalah bertahan, oke? Dan suatu hari jika saya menemukan tujuan saya akan merasa memulai kehidupan saya lagi. Nah, maksudnya di sini bahwa seseorang dia akan melakukan hal yang dia rasakan bahwa untuk dia menemukan tujuannya, untuk dia menemukan makna hidupnya, dia akan melakukan hal-hal yang menyebabkan dia menemukan tujuan hidup dia, untuk dia mulaikan kehidupan dia. Tetapi saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, kita sebagai anak Tuhan, kita sudah mengetahui makna di dalam kehidupan kita. Kita sudah mengetahui tujuan kita di dalam kehidupan kita. Nah, dengan itu kita melihat bahwa kehidupan kita tanpa Tuhan, kehidupan kita di luar Tuhan, kita pasti tidak memiliki tujuan, ya, tujuannya. Nah, tanpa tujuan itu kehidupan kita juga tidak memiliki makna. Tanpa makna juga kehidupan kita tidak memiliki arti ataupun harapan, ya, di dalam kehidupan kita. Jadi, dengan hal yang seperti ini, ya, kita melihat bahwa di dalam Yesaya 49 ayat keempat, ya, yang mengatakan, tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tidak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Maksud di dalam ayat ini menjelaskan kita tidak perlu kita mempunyai kehidupan yang harus kita usahakan di luar Tuhan, karena di dalam Tuhan, ya, tidak perlu kita menghabiskan segala susah payah kita, tidak perlu kita menghabiskan kekuatan kita dengan hal yang sia-sia, karena bila kita di dalam Tuhan, kita pasti terjamin, ya, saudara-saudari. Apatah lagi dengan hal yang seperti yang sekarang ini kita hadapi, ya, karena sepanjang tahun ini kita dijaminkan oleh pelindungan penaungan yang daripada Tuhan, ya, di dalam kehidupan kita. Nah, jadi yang kita usahakan, yang kita harus mengetahui, kita pasti terjamin di depan Tuhan, di lindungan naungan daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan begitu juga kalau kita melihat, dan saya percaya dan yakin bahwa saudara-saudari mengetahui kisah Ayub juga, ya, kisah Ayub juga. Jadi dia juga mengatakan di dalam Ayub pasal yang ke-7, ya, dia mengatakan bahwa hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torka dan berakhir tanpa harapan, ya, dan berakhir tanpa harapan, ya. Jadi hidup dia, ya, meluncur dengan begitu cepat dan habis tanpa harapan, ya. Kita membaca di dalam ayat ini. Nah, di sini kita melihat bahwa di dalam Ayub 7 ayat yang ke-16 juga mengatakan kepada kita bahwa aku jemu, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya, biarkanlah aku, karena hari-hariku hanya seperti hembusan nafas sahaja. Nah, kita mengetahui bahwa kehidupan kita di dalam dunia ini, ya, saudara-saudari, ya, tanpa Tuhan kita tidak memiliki hidup. Tanpa Tuhan kita rasakan hidup kita ini bukan untuk selama-lamanya juga. Jadi apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita, yaitu terus menerus menerapkan ataupun melakukan makna hidup yang Tuhan telah berikan kepada kita, ya, pada saat hari ini, ya, karena di dalam hari-hari kita itu seperti hembusan nafas yang Tuhan berikan kepada kita. Tiba waktunya kita akan kembali ke rumah Bapa juga, ya. Jadi tragedi terbesar bukanlah sebuah kematian pada akhirnya, tapi melainkan
kehidupan tanpa tujuan, ya. Jadi semua orang pasti menakutkan kematian di dalam kehidupan mereka tanpa disadari. Yang lebih mengerikan, yang lebih menakutkan di dalam kehidupan kita itu adalah kehidupan tanpa tujuan yang tidak memiliki makna apa-apa. Sedangkan Tuhan meletakkan kita di dalam dunia ini karena tujuan yang daripada Dia, ya, karena tujuan yang daripada Dia. Jadi harapan sama pentingnya seperti udara dan air bagi kehidupan kita sebagai manusia. Kita memerlukan harapan untuk bertahan hidup, ya. Jadi di sini kita melihat bahwa kita harus juga memiliki harapan, ya, di dalam tujuan kita, ya, seperti mana harapan Tuhan kepada setiap pribadi kita, ya. Dia telah meletakkan makna di dalam kehidupan kita. Harapan Dia kita melaksanakan tanggung jawab, kita melaksanakan tugas yang Dia telah berikan kepada kita, menjadi saksi Dia di dalam kehidupan kita, ya. Jadi jika kita merasa putus asa pada saat hari ini, bertahanlah saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena perubahan-perubahan yang mengagumkan terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita mulai menjalaninya dengan tujuan yang daripada Tuhan. Di dalam Yeremia 29 ayat ke-11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rencana-rencana apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rencana damai sejahtera dan bukan rencana kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini adalah sebuah janji Tuhan kepada kita, ya, untuk kita terus senantiasa dapat menghadapi setiap situasi yang mustahil, ya, bagi kita, karena Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Dan ingat saudara-saudari, di dalam Efesus 3 ayat ke-20 mengatakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi biarlah kita terus berharap kepada Tuhan, menyerahkan segala-galanya kepada Tuhan, ya. Jadi, karena Allah dapat melakukannya lebih besar daripada kita, ya, berani, yang lebih daripada bayangan kita. Jadi sama sekali melebihi segala doa, keinginan, pikiran, dan pengharapan kita. Jadi kita harus menghargai kehidupan kita, karena kehidupan kita penuh makna di hadapan Tuhan, ya. Jadi kita harus terus mencapai tujuan yang daripada Tuhan. Poin yang kedua kita akan lihat bersama-sama pada saat hari ini, yaitu mengenai tujuan Anda memudahkan kehidupan Anda, ya. Jadi tujuan telah kita menemukan makna hidup kita tadi, itu akan lebih memudahkan kehidupan kita, karena kita tahu hidup kita bermakna di hadapan Tuhan, maka fokus dan tujuan kita itu hanya tertuju kepada satu, ya. Jadi di sini kita melihat bahwa tujuan hidup, ya, menetapkan apa yang kita kerjakan, ya, dan apa yang tidak kita kerjakan. Jadi tujuan kita menjadi tujuan yang digunakan untuk menilai kegiatan-kegiatan yang mana lebih penting dan yang mana tidak penting di dalam kehidupan kita, ya. Jadi untuk kita menilai semuanya, ya, yang memberikan suatu kesan di dalam kehidupan kita, ya. Jadi ini, ya, sangat penting bagi setiap pribadi kita. Jadi kita telah memiliki tujuan yang daripada Tuhan, ya, karena kita percaya dan yakin saya diciptakan, saya dan Anda diciptakan karena tujuan yang daripada Tuhan, untuk memberitakan Injil, tanggung jawab kita dan semuanya, ya, Tuhan telah berikan kepada kita. Jadi itulah tujuan kehidupan kita, ya, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita dapat membedakan apa yang baik dan apa yang tidak baik di dalam kehidupan kita, karena kita ini adalah anak Tuhan, ya. Kita pasti tahu apa yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita dan yang Allah tidak inginkan di dalam kehidupan kita. Jadi kita akan dapat melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan itu dengan waktu yang telah Tuhan sediakan. Jadi kita tidak akan membuangkan masa kita dengan hal-hal yang tidak Allah suka, yang Allah larang di dalam kehidupan kita, karena itu membawa kesia-siaan,
ya, seperti mana di dalam ayat pembacaan kita tadi, ya. Jadi suatu persoalan yang kita tanyakan di dalam diri kita, yaitu apa kegiatan ataupun apa hal ataupun apa yang selama ini membantu saya untuk memenuhi salah satu daripada tujuan Tuhan, ya, salah satu daripada tujuan. Jadi mungkin selama ini kita terpikir bahwa adakah selama kehidupan saya itu dia cenderung ataupun dia apa yang saya lakukan di dalam kehidupan saya itu untuk Tuhan, ataupun itu hanya untuk diri saya di dalam kesenangan di dalam dunia ini, ya. Jadi itu persoalan yang harus kita tanyakan. Kalau kita lebih membuatkan segala kegiatan kita, membuatkan seluruh kehidupan kita itu terfokus dengan tujuan kita, kita harus kembali lagi, karena tujuan yang daripada Tuhan harus kita laksanakan, harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Jadi tanpa tujuan yang jelas, kita tidak dapat memiliki dasar di mana kita melandaskan keputusan kita, ya, melandaskan keputusan kita di dalam kita membagikan masa, menggunakan sumber daya kita, ya, ataupun kekuatan kita. Dengan itu kita akan cenderung membuat pilihan dalam keadaan situasi yang tidak menentu, dalam perasaan kita, suasana hati kita, tekanan di dalam kehidupan kita, ya. Kalau kita tidak memiliki dasar di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita melihat dan mendengar setiap kesaksian bagi orang-orang yang sebelum mereka mengenal Tuhan, mereka akan mengatakan, oh dulu sebegini, melakukan hal-hal begini untuk kepuasan, untuk rasa marah. Tapi setelah mereka mengenal Tuhan, di situ mereka melihat bahwa tidak seharusnya melakukan hal yang seperti itu di dalam kehidupan saya, ya. Begitu juga dengan kita pada saat hari ini, saudara-saudari. Mungkin kita mengalami tekanan disebabkan dengan sakit penyakit yang ada pada saat hari ini, keluarga kita, saudara-saudari kita, penyakit yang membuatkan kita rasakan, oh hidup saya ini tidak berguna, ya. Jadi kita harus kembali lagi mencari makna kehidupan kita. Jadi jangan mendasarkan setiap apa yang kita lakukan itu dengan situasi tekanan maupun suasana hati, tetapi landaskan kehidupan kita itu, keputusan kita itu dengan tujuan yang daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena orang yang tidak memiliki tujuan, mereka berusaha melakukan terlalu banyak hal, ya, sehingga hal itu yang menyebabkan ketekanan, lelah, membuatkan mereka stres. Jadi kita yang telah mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita, kita tahu menggunakan waktu Tuhan, ya. Semua orang memiliki 24 jam, ya, yang telah Allah berikan. Jadi kita harus menghargai 24 jam itu untuk melakukan sesuai dengan rencana Allah, kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan kita lakukan untuk diri kita sendiri, ya. Ya, karena seperti mana yang setelah katakan dalam beberapa minggu yang telah, ya, bahwa kehidupan kita ini adalah milik Allah di dalam kehidupan kita. Nah, sangat mustahil untuk kita melakukan semua yang orang ingin kita lakukan di dalam kehidupan kita, ya. Jadi Anda, ya, saya hanya memiliki cukup waktu untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Kalau selama ini kita lebih cenderung melakukan untuk memuaskan hati manusia, bertobatlah, karena kita harus memuaskan hati Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi jika kita tidak dapat menyelesaikan apa yang Allah ingin kita lakukan, maksudnya kita memberontak di dalam kehidupan kita. Karena kehidupan kita ini memiliki tujuan, membawa pada gaya hidup yang lebih sederhana dan jadwal yang lebih terkawal di dalam kehidupan kita. Karena di dalam Alkitab mengatakan, Amsal 13 ayat yang ke-7, ada orang yang berlagak kaya tetapi tidak mempunyai apa-apa. Ada orang yang pura-pura miskin tetapi hartanya
banyak ya. Jadi di sini melihatkan kepada kita bahwa kehidupan yang memiliki tujuan juga tidak menunjukkan hal-hal yang tidak baik ya, karena kita diajarkan untuk tetap merendahkan diri ya. Kita tidak diajar untuk belaga, kita tidak diajar untuk melakukan sesuatu yang membuatkan kita berdosa, menipu orang ya. Jadi ingatlah saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa kehidupan yang memiliki tujuan membawa kepada ketenangan di dalam pikiran kita ya. Karena di dalam Yesaya 26 ayat yang ketiga mengatakan kepada kita, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Jadi kita percaya kepada Tuhan, kita teguhkanlah hati kita teguhkan pikiran kita jaga hati kita, jaga semuanya. Karena satu-satu yang kita percaya, satu-satu yang kita harapkan itu adalah Bapa yang di surga. Poin yang ketiga kita lihat bersama-sama, yaitu mengenai tujuan hidup kita membuatkan hidup kita lebih terfokus, memiliki fokus di dalam kehidupan kita. Nah, tujuan itu akan memusatkan usaha dan tenaga kita pada hal yang penting saja. Bila kita sudah tahu apa yang harus saya lakukan, karena kita telah mengenal kehidupan kita, makna di dalam kehidupan kita, dan yang kedua kita juga telah mengetahui apa yang perlu kita buat di dalam kehidupan kita. Jadi kita juga harus ya belajar memfokuskan diri di dalam tujuan yang daripada Tuhan ya, karena di dalam kehidupan kita sebagai manusia kita ya, bila kita memiliki keterbukaan, sikap keterbukaan itu yang membuatkan kita semakin berkesan di dalam kita menjalani kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan ya. Jadi kalau kita ini ya, sikap yang alami sebagai manusia yang kita miliki semuanya ya, kita sebagai manusia, yaitu sifat bingung, mudah bingung karena hal-hal yang kecil ya di dalam yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, hal ini ya yang membuatkan kita tidak ya, yang membuatkan kita bermain untuk kita mengejar hal-hal yang sepele dengan kehidupan kita ya. Itu yang membuatkan kita menjalani kehidupan kita lari daripada tujuan ya. Sekiranya kita telah diberikan pilihan ya daripada Tuhan untuk memilih ya, untuk kita melakukan pelayanan ataupun untuk kita melakukan apa yang dunia beri, kita mudah bingung kan, apa yang harus saya lakukan. Sedangkan kita tahu makna di dalam kehidupan kita, kita tahu apa yang harus kita lakukan, tetapi hal-hal bingung ini membuatkan kita hilang fokus ya, hilang fokus di dalam kehidupan kita, sehingga kita lebih mengejar hal-hal yang kita kata, oh biarlah saya melakukan karena dunia telah menjanjikan demikian ya, yang sangat indah di dalam kehidupan kita ya, sehingga kita lupa kepada fokus di dalam kehidupan kita. Nah, itu menyebabkan saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak sekarang ya, banyak sangat orang menjalani kehidupan secara putus asa ya, putus asa secara diam-diam ya. Mereka putus asa tapi harus melaksanakan kehidupan, apatah lagi dengan keadaan COVID-19 pada saat hari ini. Memang banyak menyebabkan orang putus asa dan mereka menjalani kehidupan mereka. Tetapi saya percaya saudara-saudari ya, karena kita telah memiliki Tuhan di dalam kehidupan kita, kita tidak akan merasakan hal yang seperti ini. Tetapi harus jaga-jaga bila kita hilang fokus kita ya kepada Tuhan. Jadi ini membuatkan satu gambaran yang lebih daripada bingung tanpa tujuan ya, lebih baik daripada bingung tanpa tujuan di dalam kehidupan kita. Nah, di sini kita melihat bahwa tanpa tujuan yang jelas, kita akan terus mengubah arah pekerjaan kita, hubungan kita maupun gereja kita, lingkungan kita
dan berharap bahwa setiap perubahan akan memberhentikan kebingungan dan mengisi kekosongan di dalam hati kita. Nah, ini adalah suatu hal yang tidak baik kita lakukan. Ini bukan menyelesaikan masalah, tetapi ini akan menyebabkan kita banyak hilang fokus ya di dalam kehidupan kita. Jadi jangan mengatakan mungkin kalau sama menukarkan tujuan, arah tujuan, pekerjaan, hubungan orang di sekeliling saya dapat merubah semuanya kepada tujuan yang daripada Tuhan. Kita silap ya, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam Efesus 5 ayat 17 mengatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, jangan belajar untuk mengerti kehendak diri kita, ataupun jangan pernah mengajar kita untuk mengerti kehendak dunia, tetapi ajar diri kita untuk kenali kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena dengan keadaan apapun yang terjadi di dalam keluarga kita, dunia pada saat hari ini, itu tidak akan menyebabkan kita goyang ya. Karena kita percaya akan Tuhan yang senantiasa memimpin kita, menyertai kita di dalam kehidupan kita. Ya, karena kekuatan daripada sesuatu kehidupan yang terfokus menyebabkan tidak ada ya, hampir tidak ada duanya ya, yaitu kehidupan yang dijalani berdasarkan tujuan yang daripada Tuhan ya. Ingat, itu kekuatan kita tetap teguh, mempunyai dasar dan juga mempunyai kekuatan yang daripada Tuhan, membuatkan kita menjalani kehidupan kita sangat-sangat luar biasa, karena Tuhan menjanjikan hari depan yang penuh harapan kepada setiap pribadi kita. Nah, Rasul Paulus sendiri ya, kalau kita melihat dan mendengar cerita Rasul Paulus ya, di dalam dia memberitakan Injil ya, Rasul Paulus hampir sendirian menyebarkan agama Kristen di seluruh kekeresan Romawi ya pada waktu itu ya. Rahasia daripada pelayanan seorang Rasul Paulus ini yaitu kehidupan dia terfokus. Dia fokus kepada panggilan yang daripada Tuhan. Karena ya, kalau kita melihat ayat yang sangat biasa ya, di dalam yang di sini kita melihat bahwa saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan kepada apa yang di hadapanku ya. Ini yang memperingatkan kita bahwa kita harus fokus kepada apa yang di hadapan kita. Kita harus juga fokus kepada apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi jika kita maukan kehidupan kita memiliki pengaruh ya di dalam kehidupan kita, fokuslah ya. Tidak ada kata lain, fokuslah kepada kehendak Tuhan ya. Jadi berhenti bermain-main ya. Berhenti main-main ya, berhenti mencoba melakukan segala sesuatu baik apa yang dunia janjikan kepada kita ya. Baik kita lelaki ataupun perempuan, yang paling berpengaruh, yang kita maukan diri kita berpengaruh di dalam dunia ini ya, yaitu fokus kepada kehendak Tuhan ya. Jadi bahkan kurangkan kegiatan-kegiatan yang baik bagi kita tetapi tidak baik bagi Allah ya. Jadi di situ juga kita melihat jangan pernah ya kita melakukan activity yang membuatkan kita sibuk ya. Apabila kita sibuk tanpa kita menyadari, kita lari daripada fokus ya. Kita boleh sibuk tanpa memiliki tujuan, tetapi apa gunanya ya di dalam kehidupan kita? Karena dalam Filipi 3 ayat yang ke-15 juga mengatakan kepada kita bahwa karena itu marilah kita yang sempurna berpikiran demikian, dan juga lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah
juga kepadamu. Jadi marilah kita tetap fokus kepada sasaran itu. Kita akan lebih ingin mencapai segala sesuatu yang daripada Tuhan yang telah Allah sediakan bagi kita. Jadi ingatlah, teruskanlah fokus kepada kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang keempat, ya, yang keempat yaitu mengenai tujuan kita, ya, akan memotivasikan kehidupan kita, ya, akan memotivasikan kehidupan kita. Nah, tujuan selalu menghasilkan keinginan yang kuat di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Jadi tidak ada yang boleh membangkitkan tenaga seperti tujuan yang sangat jelas di dalam kehidupan kita. Ya, contoh ini adalah nyata, yaitu kita menjalani kehidupan kita itu karena kehendak Tuhan, karena tujuan yang telah Tuhan tetapkan bagi kita, karena panggilan yang daripada Tuhan, ya. Jadi dengan itu, ya, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa itu akan menyebabkan kita makin mau terus melayani Tuhan, makin mau terus menjalani kehidupan kita dengan bangganya, membuktikan kepada dunia bahwa yang kita miliki itu adalah tujuan yang daripada Tuhan. Yang kita miliki itu adalah Allah Bapa, ya, yang harus kita pemuliakan di dalam kehidupan kita, ya. Jadi keinginan yang kuat, ya, membuatkan kita memudarkan tujuan yang daripada Tuhan. Jadi yang harus kita sadari, ya, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, bahwa jangan pernah melakukan keinginan daging kita, karena itu yang memudarkan kehendak Tuhan tanpa kita sadari dalam kehidupan kita. Jadi apabila kita hilang tujuan, hilang kehendak Tuhan, itu yang membuatkan kita merasakan setiap hari bahwa pekerjaan yang tidak sangat berarti bagi kita, ya, ataupun membuatkan kita lebih bekerja sampai meletihkan kita, ya, sehingga kita mengurang dan melakukan semuanya, membuatkan kita hilang sukacita di dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak ditempatkan di bumi untuk diingatkan, ya, ingat bahwa kita ditempatkan di bumi ini untuk bersiap-siap menghadap kekekalan di dalam kehidupan kita. Jadi inilah sukacita yang sejati yang harus kita ada di dalam kehidupan kita, yaitu dipakai untuk suatu tujuan yang disadari oleh diri kita sendiri sebagai tujuan yang sangat hebat, ya, menjadi suatu kekuatan alam dan bukannya sedikit penyakit ataupun keluhan yang bersifat mementingkan diri sendiri dengan mengeluh bahwa dunia tidak mau memberikan segalanya untuk membuatkan Anda bahagia, ya. Jadi maksudnya di sini, ya, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa motivasi yang kita ada di dalam kehidupan kita itu bukan apa yang dunia janjikan, tetapi bila kita memahami bahwa kita ini dipakai oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, ya, itu adalah suatu hal yang sangat hebat, ya, suatu hal yang sangat hebat, ya, dan membuatkan kita ada kekuatannya daripada Tuhan, ya, dan bukan membuatkan kita penting kepada diri kita sendiri di dalam kehidupan kita. Bila kita telah memiliki kepentingan untuk diri kita sendiri, di situ kita mulai mengeluh, kita mulai mengatakan kenapa begini, ya. Kita tidak ada motivasi di dalam kehidupan kita, ya. Jadi dengan itu, saudara-saudari, jangan pernah mengajar diri kita, jangan pernah membiarkan diri kita mementingkan diri sendiri, tetapi ajarlah diri kita untuk pentingkan Tuhan itu di dalam kehidupan kita, ya, untuk membuatkan Tuhan itu sangat utama dan terutama di dalam kehidupan kita. Maka dengan itu kita melihat bahwa sukacita yang sejati pasti kita miliki di dalam kehidupan kita, ya. Jadi hal yang terakhir sekali adalah mempersiapkan Anda untuk menghadapi kekekalan, ya, mempersiapkan Anda untuk menghadapi kekekalan, ya. Jadi banyak orang
ya, di dalam dunia ini menghabiskan kehidupannya berupaya menciptakan ya warisan yang tanpa akhirnya di dalam dunia ini, ya. Maksudnya di sini ya saudara-saudari bahwa manusia ini sangat suka dikenang, ya, sangat suka untuk diingatkan, ya. Nah, apa yang mereka lakukan itu mereka maukan bahwa orang pasti mengingatinya di dalam kehidupan setiap zaman, ya. Ini adalah suatu sifat manusia, ya, yang ada di mana-mana pada saat hari ini. Jadi mereka selalu ingin dikenang ketika mereka meninggal. Namun apa yang akhirnya paling penting bukanlah apa yang orang katakan tentang kehidupan kita, tetapi yang paling utama adalah apa yang Allah katakan di dalam kehidupan kita, yang telah kita jalani kehidupan kita, ya. Itu sebenarnya hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita, ya. Jadi apa yang gagal, ya, apa yang membuatkan gagal disedarkan oleh orang-orang bahwa segala pencapaian pada akhirnya lewat daripada apa-apa, ya, yang terjadi pasti akan dilupakan, ya. Kalau kita melihat di dalam kehidupan bahwa apa yang pernah kita lakukan untuk dunia itu, apa yang pernah kita lihat bahwa yang dilakukan oleh setiap orang, dia pasti akan pudar mengikut zamannya, ya. Nah, kalau kita melihat sebagai contoh, ya, sebagai contoh bagi kita pada saat hari ini, yaitu di dalam suatu sekolah, ya, suatu sekolah ada seorang pelajar yang senantiasa menjadi juara, ya, juara di dalam suatu permainan, di dalam suatu sukan, ya. Kalau kita melihat di mana-mana sekolah, ya, pasti akan ada satu pelajar ini yang menjadi juara ataupun yang menjadi kebanggaan sebuah sekolah. Tetapi oleh karena waktu, oleh karena situasi, ya, bertahun kemudian, bahwa apa yang pernah membanggakan, ya, sekolah itu bukan berkekalan, ya, tetapi pada akhirnya itu akan menjadi sampah, ya, itu akan menjadi sampah. Jadi karena sudah waktu yang sangat lama, semua piala, ya, yang dia miliki dianggap sampah oleh orang lain. Nah, kalau kita melihat bahwa prajurit kah, siapapun, ya, pada zaman-zaman dulu ada juga yang hanya dikenang bila diri kita mau merasa bangga, tetapi kadang-kadang semuanya itu dianggap sampah, ya. Jadi ini yang menyadarkan kita, ya, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa hidup untuk menghasilkan warisan dunia adalah sasaran yang sangat-sangat tidak berguna sama sekali, ya. Sangat-sangat tidak berguna sama sekali, ya. Jadi tanpa Tuhan, ya, tanpa Allah, kehidupan kita tidak memiliki tujuan, dan tanpa tujuan kehidupan tidak memiliki makna, tanpa makna kehidupan kita juga tidak memiliki arti atau harapan di dalam kehidupan kita, ya. Jadi dengan itu hidup kita untuk menghasilkan warisan itu juga suatu hal yang dianggap yang sia-sia. Jadi ada kalanya kebijaksanaan, ya, kalau seseorang itu menggunakan waktunya untuk membangun suatu warisan yang kekal, Anda tidak ditempatkan di bumi untuk diingat, ya. Anda ditempatkan di sini untuk bersiap-siap untuk menghadapi kekekalan, ya. Jadi di dalam
di dalam Roma 14 ayat ke-10 mengatakan bahwa tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu, atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah. Ya, jadi ini memperingatkan kita saudara-saudari bahwa di dalam kehidupan kita itu ya bukan untuk kita menghakimi, bukan untuk kita menilai kehidupan orang lain, tetapi membuatkan kita bersiap-siap menghadapi kekekalan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi kalau kita melihat juga di dalam Alkitab juga menyimpulkan bahwa Allah pasti akan menanyakan kita dua hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu apa yang telah kita lakukan terhadap anakku ataupun saudara-saudari kita yang telah mengenal Tuhan, ya, Yesus Kristus, ya. Apa yang telah kamu lakukan terhadap anakku Yesus Kristus? Itu satu-satunya hal yang sangat penting adalah apakah kita menerima apa yang Yesus kerjakan bagi kita, dan apakah kita juga belajar untuk mengasihi Dia dan mempercayai Dia di dalam kehidupan kita, ya. Karena di dalam Yohanes 14 ayat ke-16 mengatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seseorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ya. Jadi ini memperingatkan kita hal yang sangat penting, ya, untuk kita pelajari, untuk kita terus meneruskan kehidupan kita, ya, bahwa kita harus belajar mengasihi Dia dan mempercayai Dia di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, apa yang kamu telah lakukan terhadap apa yang telah aku berikan kepadamu. Jadi maksudnya di sini bahwa apa yang telah kita lakukan dengan kehidupan kita, yaitu dengan semua karunia kita, talenta kita, kesempatan kita, kekuatan yang daripada kita, tenaga kita, hubungan kita, kekayaan yang telah Allah berikan kepada kita selama ini. Dan apakah kita menggunakan semuanya untuk diri kita sendiri, ataupun kita menggunakannya untuk tujuan-tujuan yang untuk Tuhan, ya, untuk Tuhan menciptakan kita, ya. Jadi itu yang harus kita jawab, ya, di dalam kehidupan kita, karena tidak ada hal yang lebih, ya, indah di saat kita terus kepada tujuan ataupun kepada kehendak Allah di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Jadi saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita melakukan kehidupan kita itu dengan karunia, talenta, kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kita itu dengan sebaiknya yang daripada Tuhan, ya. Jadi pada saat hari ini saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah belajar bahwa hidup kita berdasarkan tujuan yang daripada Tuhan itu, ya, adalah jalan menuju kepada damai sejahtera, ya. Jadi karena ini adalah janjian daripada Tuhan bahwa Dia pasti memberikan damai sejahtera yang sempurna kepada orang-orang yang teguh memelihara tujuan dan percaya kepadanya, ya. Jadi saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah penggerak kita dalam kita terus menjalani kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya memimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, puji syukur kami naikkan ke dalam tangan Engkau oleh karena kesempatan yang ada bagi kami pada saat hari ini. Kami telah belajar tentang 5 manfaat yang luar biasa yang menjadi penggerak di dalam kehidupan kami, yang mengingatkan kami, ya Tuhan, bahwa tujuan yang daripada Engkau itu, Tuhan, memberikan motivasi yang kepada kami, ya Tuhan, dan tujuan yang daripada Engkau, ya Tuhan, memberikan kami fokus dan memberikan kami makna di dalam kehidupan kami, mempersiapkan kami untuk masa depan yang Tuhan, di dalam kami menghadap Engkau, Tuhan, kiranya Engkau juga terus memberikan kemampuan yang daripada Engkau untuk kami melaksanakan, ya Tuhan, di dalam kehidupan kami. Kiranya kami melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau, Tuhan. Ampunilah kami, ya Tuhan. Kami mengakui kami adalah manusia yang begitu lemah adanya, Tuhan, yang tidak mempunyai apa-apa, ya Tuhan, pada saat hari ini, ya Tuhan. Dan biarlah
melalui firman-Mu ini Tuhan, kami belajar sesuatu yang baru, kami juga menemukan sesuatu yang baru di dalam kehidupan kami, bahwa apa yang harus kami lakukan, apapun kehendak Engkau di dalam kehidupan kami ya Tuhan, harus kami laksanakan, walaupun dengan keadaan dunia pada saat hari ini ya Tuhan, tetapi dengan kesempatan yang ada, dengan waktu yang ada pada saat hari ini, biarlah kami dapat melakukan semuanya ya Bapa. Bapa, puji syukur kami naikkan ke dalam tangan Engkau ya Tuhan, oleh karena Engkau telah menyertai kami sepanjang minggu ini ya Tuhan, sehingga kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik adanya ya Tuhan, yang daripada Engkau. Puji dan syukur kami pulangkan ke dalam tangan Engkau, dan kami juga telah merasakan penyertaan, pelindungan, penaungan yang daripada Engkau Tuhan, baik keadaan dunia yang sangat membuatkan kami takut, dengan keadaan sakit penyakit yang menyerangi setiap kawasan yang berdekatan dengan kami ya Tuhan. Biarlah Engkau juga terus memberikan pelindungan, penanganan kepada setiap pribadi kami ya Tuhan, karena kami percaya dan yakin bahwa Engkau melakukan yang terbaik bagi kami ya Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa, turut sertai bagi saudara-saudari kami pada minggu yang mendatang ya Tuhan. Biarlah Engkau juga terus memberikan mereka kekuatan daripada Engkau Tuhan, untuk mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kuatkanlah iman kepercayaan mereka Tuhan, karena Engkaulah tujuan kami di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kiranya Engkau juga terus memberikan kesehatan yang daripada Engkau Tuhan, kekuatan yang daripada Engkau, dan biarlah Engkau juga terus memberikan kami keperluan yang kami perlukan di dalam kehidupan kami pada saat hari ini ya Tuhan, dan memberkati setiap pribadi kami ya Tuhan. Dan biarlah Engkau juga terus memberikan hikmat pengetahuan kepada saudara-saudari kami, Bapak Ibu kami yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, maupun adik-adik kami yang bersekolah dari rumah ya Tuhan. Dan biarlah mereka terus merasakan ketenangan yang daripada Engkau, sukacita yang daripada Engkau, walaupun dalam keadaan yang seperti ini ya Tuhan, mereka harus belajar di rumah mereka masing-masing, tetapi kami percaya dan yakin bahwa Engkau pasti menyertai mereka semua pada saat hari ini. Dan biarlah Engkau juga terus menyertai bagi seluruh jemaat di tempat ini ya Tuhan pada saat hari ini. Biarlah kami terus memperoleh meninggikan nama Engkau di dalam kehidupan kami. Dan inilah doa kami di dalam Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai di sini ibadah kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.